naik, pelan-pelan naik, sampai akhirnya puncak, dan meningkat lagi terus, dan ini bisa diwariskan ke orang yang kita sayang. Contohnya, saya sudah punya istri dan anak, saya membangun bisnis ini, suatu hari nanti saya meninggal, bisnis ini bisa diteruskan oleh mereka. Karena income-nya bisa diteruskan. Bukan usahanya diteruskan, tapi income-nya juga bisa diteruskan. Nah, jadi kita memiliki visi membangun income abadi, teman-teman. Yaitu income yang terus meningkat dan bisa diwariskan. Supaya apa? Bisa menunjukkan impian-impian kita. Contohnya, misalnya ada yang pengen beli rumah, beli mobil, anak sekolah, pensiun, itu semua bisa didapat melalui income abadi ini. Dan ini kita dapat dengan melakukan misi mulia, yaitu pertama menolong nasabah dan keluarganya. Kita tahu ya, asuransi itu sangat bermanfaat untuk nasabah dan keluarganya. Saya tadi siang ditelepon sama nasabah. Tadi dia chat saya udah mau closing. Nanti saya kasih lihat contoh chattingnya. Kemudian yang kedua, kita menolong tim capai income abadi. Hari ini saya berusaha, saya sharing di sini, teman-teman berusaha sharing ke yang lain, itu saling membangun. Sama-sama mencapai income abadi. Contohnya Andrew, men-sharingkan ke Cimimi. Cimimi akhirnya ikut berusaha, nanti Cimimi dapat income abadi. Nanti juga bisa sharing ke kenalannya. Dia sama-sama berhasil. Nah, bicara tentang 3M ini adalah bekal yang penting untuk kita memulai suatu bisnis. Kita butuh 3 hal. Pertama adalah mindset. Mindset adalah pola pikir. Bagaimana kita berpikir terhadap suatu hal. Apakah kita di bawah garis atau di atas garis? Kalau kita di atas garis, kita berpikir apapun yang terjadi, itu ada hikmat kebijaksanaannya. Dan kita bisa menempatkan diri agar mau terus berusaha. Kayak tadi Tong Samsung tadi, langkah demi langkah, terus berusaha. Yang kedua adalah motivasi. Apa yang menggerakkan kita? Kalau Kerasakti sama kawan-kawannya, dia mau mengambil kitab suci untuk membebaskan manusia dari kesulitan hidup, dari kesusahan karena banyak dosa. Nah, itu motivasi si Kerasakti. Kita motivasinya apa? Kita sedang membangun income abadi untuk keluarga kita dan kita membantu orang lain untuk mencapai income abadi, membantu keluarga mereka. Itu motivasinya. Ketiga, metode. Kalau 3 hal ini bisa tercapai, maka hasilnya luar biasa. Contoh ya, misalnya kalau mindset kita sudah benar, bahwa kita menjual butuh proses, ada hal-hal yang mau diikuti, dan kita tahu metodenya, maka itu akan jadi strategi. Kalau mindset kita, pola pikir kita udah bagus, dengan motivasi yang benar, itu jadi inspirasi kita untuk terus bergerak. Nah, kalau motivasi tambah metode, kita bisa laksanakan. Tapi tanpa mindset benar, kita akan nggak lancar, macet-macet. Misalnya kita punya motivasi bangun income abadi. Kita udah tahu nih metodenya semua udah bagus. Tapi dalam diri kita ada mindset yang menghambat kita. Hal-hal negatif dan pikiran kita membuat kita susah jalan. Nah, itu kita nggak maksimal. Paling bagus adalah punya ketiganya. Nah, tadi saya waktu leader meeting siang, kita udah bahas nih. Kita udah punya visi nih income abadi, tapi kok kayaknya takut ya. Nah, tadi saya coba cari jawabannya, saya temukan ini jawabannya. Kita butuh namanya S3. S3 bukan kuliah S3 ya, Cilina ya. Tapi small, simple step. Langkah kecil sederhana. Nah, sebenarnya income abadi itu visi yang besar. Kalau bisa capai income abadi, minimal income-nya 1 bulan 500 juta. 500 juta sebulan minimal. Itu 1 tahun, itu 6 miliar. Nah, kita kan bergerak nih dari income sekarang misalnya 10 juta, 20 juta, kita mau bergerak ke 500 juta sebulan. Itu kan suatu lompatan. Nah, kadang visi yang besar itu membuat kita semangat, punya arah, namun kadang kita merasa tidak mampu. Cilina, betul nggak seperti itu kondisinya? Ya, betul. Nah, ketika merasa tidak mampu, apa sih yang terjadi? Nah, ini sebenarnya jawabannya. Kita merasa susah.
merasa berat untuk melakukan hal yang harusnya dilakukan. Jadi psikologi kita menunda. Udahlah, besok aja lah. Aduh, nggak enak nih kerjainnya. Misalnya ada orang nih, udah berpuluh tahun jadi karyawan. Dia tahu jadi karyawan penghasilannya sudah terbatas ya, tergantung kenaikan gaji, tergantung kepada kenaikan pangkat. Tapi dia berpikir mau usaha itu kayak susah kali, berat kali, karena merasa aduh nggak mampu. Akhirnya ditunda, akhirnya usia makin bertambah, akhirnya nggak pensiunnya aja dari perusahaan lama bekerja. Kalau di kita, tugas itu tak selesai karena kan kita menunda. Tugas yang tidak selesai itu jadi beban, berdampak ke psikologis diri. Nah ini yang akhirnya membuat down. Coba Cilina ingat-ingat lagi. Udah pengen nih beli rumah, mau berusaha, tapi rasa susah. Akhirnya ditunda, betul nggak seperti itu? Ya. Setelah tunda, tugas nggak selesai. Hah? Dikerjakan lagi. Nggak ada closing, nggak ada rekrut, akhirnya ngadat kan? Karena tugas nggak selesai. Akhirnya berdampak ke psikologis, akhirnya jadi minder. Memang kayaknya aku nggak bisa. Ada nggak alami seperti itu? Jadi sebenarnya solusinya cuma dua. Pertama adalah kita buat langkah bayi. Nanti saya akan cerita tentang kisah 2 anak babi. Kedua, kita bangun kebiasaan otomatis. Contoh, saya merokok hari ini. Untuk berhenti merokok, bagaimana caranya? Kalau benar-benar stop merokok, itu nggak bisa. Pasti balik lagi merokok. Tapi paling bagus ganti dengan kebiasaan berbeda lebih membangun. Contohnya setiap kepengen merokok, olahraga, push up, sampai nggak kepengen merokok. Itu contohnya diganti. Atau kalau sekarang pakai permen nikotin. Jadi permen karet yang dikunyah-kunyah untuk selesaikan nikotin. Nah, jadi teman-teman, dua kuncinya. Buat langkah bayi. Bayi itu kan langkahnya kan sedikit-sedikit. Saya paling ingat Tong Samcong dulu waktu ngomong sama Kerasakti. Laukau, Sunggokong, kita akan satu langkah demi satu langkah berjalan ke barat. Karena Kerasakti bilang, udah, Lause, saya gendong kamu, kita terbang langsung ke barat. Kan Kerasakti kan bisa terbang. Tapi si Lausenya bilang, nggak usah, kita harus jalan satu langkah demi langkah. Karena itu proses yang harus dilewati. Oke, stop di sini. Saya mau cerita tentang kisah 2 anak babi ya. Jadi, dulu ada satu orang raja lagi nonton pesulap. Dok, nama babinya dikasih dong, Dok. Nama babinya Andrew sama Lina lah ya. Satu laki-laki. Enggak lah, enggak ada nama. Karena dia babi biasa. Jadi dia rajanya nonton pesulap, dia sangat bagus. Dia bilang, sungguh berbakat. Bakat ini dari Tuhan. Lalu di sampingnya ada penasehat bilang, Rajaku, jenius itu dibentuk, bukan dilahirkan. Pesulap ini terampil karena dia disiplin dan berlatih. Bakat ini terus dilatih dan diasah dengan kegigihan dan disiplin. Taulah raja kan nggak boleh disanggah. Ini kan artinya lawan raja dia. Raja bilang bakat itu dari Tuhan, ini bilang bakat itu dilatih. Akhirnya raja marah. Dia bilang, hukum penasehat sok tahu ini dengan penjara seumur hidup. Karena dia pernah berjasa, kita kasih dia 2 anak babi jadi kawannya. Jadi dulu penasehat bijak yang bantu raja, tapi karena dia melawan raja, dia dihukum. Cuma dikasih kawan 2 anak babi. Oke lah, namanya raja nggak bisa dilawan. Jadi dia dihukum masuk penjara. Sejak hari pertama, si penasehat ini lari bolak-balik dengan gendong anak babi ini kan masih kecil. Lari bolak-balik. Setiap hari kayak gitu berlatih. Lama-lama kan jadi makin kuat ya. Nah, suatu hari raja rindu sama penasehat ini, dipanggil. Coba panggil dulu penasehat itu, yang sok tahu itu. Tiba-tiba yang datang,
pria besar kuat yang gendong 2 ekor babi yang sudah besar. Karena dia udah berbulan-bulan mengangkat babi ini sampai besar. Nah, raja bilang lagi, wah, sungguh berbakat orang ini. Bakat dari Tuhan. Coba Cilina, kira-kira penasehat bilang apa? Dong. Hah? Kan berlatih tiap hari gendong. Jadi Nah, kuat ini lah. ada di contekan. Coba baca contekannya yang paling bawah warna merah. Rajaku, jenius itu dibentuk bukan dilahirkan. Keterampilan pesulap ini didapat dari disiplin dan berlatih. Bakat ini terus dipelajari dan diasah dengan kegigihan dan disiplin. Nah, sama kan perkataannya di awal sama di akhir. Jadi penasehatnya menganggap bahwa bakat itu dilatih. Tapi raja menganggap itu pemberian. Dua pandangan ini membuat seseorang memiliki mindset yang berbeda. Kalau diberi, artinya diberikan Tuhan, artinya ya sudah, kalau diberi ya udah. Kalau enggak, ya enggak dapat. Tapi penasehat dia mengatakan dilatih. Beda enggak pola pikirnya? Saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa rekrut, saya nggak bisa bina. Berarti problemnya adalah di latihannya. Ada nggak lakukan latihan soal itu? Jadi kalau orang nggak bisa jualan, bukan nggak bisa jualan, tapi dia belum berlatih jualan. Nah ini buktinya. Seorang penasehat yang pakai otak kerja, akhirnya badannya tegap, sehat, kuat, karena dia berlatih fisik. Jadi kesimpulannya adalah, kalau mau ubah perilaku, paling penting adalah meningkatkan perkembangan secara konsisten. Kita lakukan nggak perkembangan secara konsisten setiap hari? Seperti penasehat ini. Seperti pesulap ini. Kita berpikir bahwa kita bisa maju nggak setiap hari dengan berlatih? Itu poin pentingnya. Nah, jadi ada satu ahli, dia mengatakan motivasi itu, manusia itu ada 2. Mencari enak, menghindari sakit. Hari ini, saya menghindari sakit nggak punya uang, dengan berusaha agar dapat enak. Artinya saya berusaha bangun bisnis income abadi, agar enak, dapat income yang banyak, terus meningkat dan bisa diwariskan. Dan menghindari sakit, nggak punya uang, itu termasuk motivasi. Mau yang mana? Mau mencari enak atau menghindari sakit? Ada orang kerja supaya dapat income bisa dibelanjakan yang enak-enak. Ada orang yang menghindari sakit, dia takut miskin. Nah, kedua, ada namanya harapan sama takut. Ada orang berusaha karena punya harapan hidupnya akan lebih baik. Ada orang berusaha karena takut hidupnya akan jelek di masa depan. Ada orang berusaha supaya diterima lingkungan. Ada orang berusaha agar tidak ditolak lingkungan. Ini 2 hal yang berbeda. Saya contohkan ya. Saya prospek nasabah. Saya berharap dapat enaknya, dapat komisi. Sakitnya apa? Penolakan. Bersedia nggak mengatasi sakitnya penolakan untuk dapat enaknya komisi? Nah, saya tanya ulang ya. Bersediakah teman-teman dapat enaknya komisi dan menghadapi sakitnya penolakan? Karena nggak mungkin kita langsung prospek, langsung closing, nggak mungkin. Ya mungkin aja ada beberapa nasabah seperti itu, tapi kan porsinya kan kecil. Ada dong proses yang harus dihadapi sampai akhirnya closing. Bersedia nggak kita menghadapi rasa sakit itu? Kalau nggak bersedia agak susah, karena pikirannya jadi nggak enak, emosinya nggak enak. Nah kedua, kita berharap hidup lebih baik sama takut hidup susah itu 2 hal yang berbeda juga. Kalau hidup takut susah, misalnya kayak tadi, prospek itu kan sebenarnya suatu usaha. Usaha itu kan ada proses yang harus dilewati. Misalnya kayak Ko Irwan, ada diminta presentasi. Dia kan takut nih, takut buat salah. Tapi kalau dia bisa lakukan dengan baik, dia punya harapan
berkembang, kemampuan public speaking-nya makin bagus. Jadi kalau dia bersedia menghadapi takut bicara di depan, akhirnya dia berusaha, dia bisa melewati, dia akan capai harapan lebih baik. Nah, sama lingkungan sama ditolak hampir sama dengan yang tadi. Kita berharap diterima lingkungan waktu yang kita prospek. Kita juga bersedia mengalami penolakan. Ini satu paket sebenarnya. Nggak bisa kita mau hanya enaknya aja, nggak rasakan sakitnya. Kita akan merasakan keduanya. Namun dari situlah kita belajar bijaksana. Lalu kalau kita bicara tentang hal yang kita lakukan, kadang yang kita enak lakukan itu kalau kemampuannya ada 6 hal ini. Pertama, waktu. Kita merasa sesuatu mudah jika kita ada waktu. Contoh, kita usianya sekarang masih 35. Kita katakanlah usia produktif sampai 60. Berarti kan masih ada 25 tahun untuk berusaha. Tentu kita akan lebih mudah dibanding orang yang usianya udah 50. 50 kalau pensiun 55, berarti sisa 5 tahun. Nah, itu waktu yang lebih banyak kita akan merasa lebih mudah. Kemudian uang. Kita melakukan itu ada habiskan uang kita enggak? Contoh kalau menghabiskan uang kita, maka kita akan merasa itu lebih sulit. Makanya pebisnis yang keluarin modal itu akan lebih mengalami kesulitan. Ketiga, ada nggak usaha fisik yang kita harus habiskan lebih banyak? Kalau gampang, maka kita akan merasa lebih mudah. Siklus otak. Kita kabur dari sesuatu yang makan otak. Misalnya banyak kali hal yang mau dipelajari, biasa kita kabur. Ini karena kita mencari yang mudah. Lingkungan sosial, apakah kita detail lingkungan? Nah, ini kadang juga jadi problem. Jadi agen asuransi di awal-awal itu, orang masih ragu dengan kemampuan kita, makanya belum diterima. Kita bersedia bertahan nggak? Nah, keenam, kalau ini bukan rutinitas kita sehari, kita akan merasa sulit. Makanya kuncinya ini membuat jadi rutinitas, jadi kebiasaan. Oke. Nah, lalu ada lagi namanya efek emosi. Yang kita lakukan, efeknya enak atau nggak enak? Kalau efek enak, kita akan rajin lakukan. Contohnya setiap Cilina chatting, closing. Chatting, closing. Itu kan buat efeknya enak, lakukan terus. Tapi sebaliknya, kalau dilakukan nggak closing, nggak dilakukan closing, akhirnya jadi loyo. Ini juga efek emosi. Atau bisa jadi karena ini, kita motivasi sudah tinggi, tapi kemampuan rendah. Biasanya masalah orang dalam bisnis adalah, dia awalnya pengen berusaha, motivasinya udah besar. Kemampuannya kurang, akhirnya bisa down. Atau sebaliknya, orang motivasi tinggi, kemampuan tinggi, tapi kok nggak melakukan, rupanya dia cuma butuh signal pengingat, di reminder, diingatin. Lu udah lakukan 20 point belum? Lu udah aktivitas belum? Dia cuma butuh itu aja sih, diingatkan. Jadi sebagai kesimpulan, kalau kita mau mencapai visi income abadi, kita perlu membangun 3 hal ini dari diri kita. Mindset, motivasi, dan metode caranya. Nah, kita mulai dengan langkah kecil. Seperti penasihat tadi. Mulai dari latihan gendong anak babi. Akhirnya gendong babi besar dan dia menjadi semakin kuat. Kita perlu memahami bahwa motivasi itu satu koin, ada enaknya, ada sakitnya, dan ada harapan, ada takutnya. Ada harapan, tentu ada takutnya. Bisa diterima, bisa juga ditolak. Itu satu sisi yang nggak bisa kita lari. Dan paling penting, tingkatkan kemampuan. Buat sesuatu itu dipermudah dan jadikan rutinitas. Terakhir, nikmati efek emosinya. Emosi nggak enak, dipelajari hikmahnya supaya bisa lebih enak. Yang sudah enak dikembangin supaya lebih bagus. Nah, ini kesimpulan terakhirnya. Ciptakan kebiasaan baru. Tanya diri, apakah teman-teman benar-benar mau untuk mencapai income abadi? Temukan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai kemampuan. Dan cari cara agar lakukan kebiasaan itu sekarang juga. Contohnya di handphone, foto rumah yang teman-teman mau beli, mobil yang teman-teman suka, atau apapun itu, keluarga bahagia, impi apapun yang teman-teman bakal sering lihat sehingga buat termotivasi. Contohnya di sini ya, di samping meja kerja saya ada tulisan. Coba kelihatan nggak di layar?
Itu ada tulisan apa impian yang mau diusahakan di tahun ini. Nah, jadi itu untuk mengingatkan. Nah, ini saya mau kasih lihat yang tadi saya ingin bagikan contoh chatting ya, yang closing. Nah, teman-teman coba baca ya. Cilina baca yang warna hijau. Coba baca Cilina. Hai Sylvia, Happy Itu Valentine. saya ya, saya yang chatting. Ini nasabah. Nasabahnya siapa ya? Anton lah ya. Anton bisa baca? Pikir aku baca semua. Janganlah, ganti-gantian kayak ngomong. Bisa aku. Ayo, Hai silakan. Anton, Happy Valentine Day. Hai. Mau info nih, ada program terbaru dari Sekwis untuk program tradisional santunan kritis untuk menggantikan nilai ekonomis jika terkena sakit kritis, income berkurang ataupun hilang lo Anton. Program ini klaim ataupun nggak klaim tetap kembali premi 150%. Wah, sudah ada masuk program CI lo. Ya, itu critical illness. Ya, Sakit program kritis. CI yang lama itu semua unit link Ton. Program unit link itu adalah biaya yang semakin lama semakin tinggi. Di usia tua nanti kalau sehat-sehat nggak bayar lagi, semua premi yang di store akan hangus. Ya, kalau yang ini gimana punya? Kalau ini konsep baru nabung 100% nanti kembali 150% lalu ada santunan kritisnya. Ada call ya Anton? 2 hari kemudian ya, kan Selasa di chatting, Kamis dia telepon. Si Anton. Ya, Suwanto mau nanya-nanya nih. Jadi Swanto kurang asem memang. Boleh. Kenapa itu? Jam berapa Ton lebih sempat? Nanti wayang Japri saja ya. Nah, itu Jumat Oke. ya. Suwanto ancua uingbo. Bentar wakol ya. Nah, tadi pagi jam 10 dia call saya. Ngobrol-ngobrol, saya kasih dia tanya, ada nggak contoh tabungan pendidikan? Saya kasih lihat, pas saya baru masuk polis 20 juta bulan lalu ya. Saya fotoin, habis itu saya jelasin lewat telepon tentang Sophie, dia minta proposal udah kirim, udah dijelasin. Dia akhirnya ngomong, udahlah coba buatin yang setahun 3 juta suami istri. Udah dikasih, tadi jam 11 dia chatting lagi. Wah, lagi hamil. Bulan 1. Hamil bulan 1, bisa Bu? Aku bilang bisa. Tadi jam 6 dia chatting apa? Coba baca. Yang ini. Oke, proses saja ya, tapi besok baru transfer. Nah, kira-kira gampang atau susah sebenarnya? Coba teman-teman renungkan. By chatting seperti ini, call sekali, habis itu udah proses. Gampang sebenarnya. Dimulai dari Happy Valentine. Padahal saya laki-laki, dia perempuan. Tapi jujur ya, yang chatting nih si Xiaoling ya. Dia pakai nomor saya. Yang mulai lu yang menyelesaikan loh. Nah, dia mulai, saya yang telepon. Tapi mulainya cantik, membantu menarik perhatian dia sehingga dia tertarik mau mendengar. Ini ada program terbaru dari Sekwis. Nah, klaim nggak klaim kembali premi 150% karena ini spesial. Nah, ini boleh diambil kata kuncinya. Mulai ya, kita screenshot story-nya Xiaoling aja. Nah, dia ada share di story. Ya, artinya kalau ada usaha ada hasil. Kan langkah kecil untuk prospek kan high dulu. Kalau nggak high ya nggak prospek. Aduh, nanti saya cerita dia nggak mau. Ya high dulu lah usaha kan gitu kan. Nah, oke, itu aja yang ingin saya bagikan. Saya mau buka sesi diskusi sambil persiapan Pak Petrus sama Ko Irwan untuk testimoni malam ini. Ada yang mau dibahas kira-kira teman-teman yang hadir? Ada Ci Jenny.
Saya nggak ada. Yang lain mana? Kak Dokter, Golda sudah sehat. Itu suara Ci Jenny ya. Kenapa Ci Jenny? ya. Relevan Boleh ke- tahu dok, yang tadi apa Ci Silvi itu hubungan ke dokternya itu gimana? Oh, jadi dokter dia dokter gigi Sylvia. Saya kenal dia tahun 2014 di gereja dulu. Kita beberapa kali ketemu, sama-sama makan, habis itu putus hubungan. Beberapa tahun kemudian dia chatting saya di WhatsApp. Dia cari saya, dia bilang mau masukin asuransi untuk papa mamanya. Masuk polis, 1 tahun kemudian mamanya kena COVID, bapaknya kena COVID opname di rumah sakit, habis puluhan juta sampai akhirnya meninggal. Kan klaim cair, UP cair, kesehatan cair. Habis itu saya prospek dia bilang jangan dulu lah, lagi nggak stabil keuangan. Nah ini kemarin kita cari lagi. Dia kena COVID kalau nggak salah bulan Agustus atau Juli. Nah, jadi sekarang dia udah lebih stabil, bulan 2 kita infokan seperti ini, dia masuk. Hubungan dekat nggak? Nggak terlalu dekat sebenarnya. Sebatas apa ya? Pernah kenal di gereja. Jarang hubungan sih, jarang sih. Tapi dia tahu saya agent dari dulu. Dari 2000, saya dari agent 2009. Halo Ci. Ci Jenny, Ya, itu karena kan orang itu kan punya labeling. Kalau si ini jual madu, kalau si ini jual asuransi, si ini jual kopi, si ini jual apa. Jadi kalau kita labelingnya di otak orang itu jual hal yang lain, dia masih sanksi kalau kita tawari asuransi. Jadi mau buat konsep di otak orang itu kita jual apa gitu. Karena kan Siswanto kan udah konsisten lama ya setiap hari ya. Jadi labelingnya udah terbentuk. Jadi ketika orang siap mau beli, dia udah terpikir kalau asuransi, kalau dia yang nawarin, responnya bagus gitu. Jadi walaupun hubungannya nggak gitu deket, nggak akrab kali, tapi dia labelingnya udah tertancap di otaknya. Halo, gimana? iya. Tapi minimal calon prospeknya itu di keuangannya juga nggak bermasalah sih seharusnya. Maksudnya ada calon nasabah, Cici keuangannya bermasalah. Enggak sih, cuman kalau calon prospek yang mungkin di keuangannya yang enggak gitu, ini kan mungkin ketika dia ngerti asuransi juga ya, dia kan hitung-hitungan juga kalau rasanya hope what bisa cuan gitu, ya mungkin dia akan pertimbangkan gitu. Tapi kalau kita yang akan memulai kepada orang yang mungkin masih belum gimana ngerti kali soal asuransi, mungkin kan kayak masih ekstra ya dokter ya. Berarti yang Cici katakan itu kan orang yang belum sadar pentingnya asuransi. Itu Iya. kita perlu sharingkan story-story yang membuat orang sadar asuransi itu penting. Kebanyakan orang kan ujung-ujungnya dok, pasti dipertimbangkan di keuangan kali ya. Dia merasa kayaknya berat pada dia menabung gitu. Padahal dia bisa beli emas gitu. Ini ada satu prospek ya, dia suka koleksi emas gitu, tapi dia enjoy aja sih kayak beli emas perhiasan yang dipakai. Kalau dibanding, padahal saya tawarinnya tabungan juga sih. Jadi Ci, ada satu namanya mindset, pola pikir. Jadi nasabah ini pola pikir adalah menabung emas itu lebih baik daripada yang lain. Nah, ini saya kasih kisah nyata ya. Kemarin ada satu agen, suaminya ini anti sekali masuk asuransi. Dia lebih suka uangnya usaha. Dan akhirnya
Dia masuk asuransi itu karena dipaksa-paksa sama tantenya. Jadi dia benci kali sama agen asuransi kalau datang tawarin. Karena dia merasa seperti dipaksa, akan dipaksa seperti tantenya paksa dia. Dia ada uang? Ada. Tapi dia nggak mau masuk yang sesuai kebutuhan. Dia yang penting udah masuk ya sudahlah. Suatu hari adiknya kena kanker. Opname habis ratusan juta di Singapura. Habis itu langsung dia lampu hijau ke istrinya. Istriku, buatinlah semua asuransi. Itu agennya namanya Yuli. Bulan lalu dia closing sampai 80 juta. Bulan 12 dia closing anaknya. Anaknya dia masuk dulu, habis itu dia masuk keluarganya semua. Ini Yuli itu yang capai ke Bali. Itu suaminya anti asuransi, tapi karena ada iparnya kena kanker, akhirnya sekeluarga masuk. Nah, sebelum dia tertarik masuk, dia lihat-lihat story Xiaoling, tertarik, tapi nggak masuk-masuk, cuma tanya mundur. Tapi ada menunjukkan ketertarikan. Nah, itu mindset-nya masih ke kita lagi. Kita mau edukasi, sharing, sampai akhirnya dia tergerak masuk, itu kita yang panen. Atau kita mau langsung cerita, paksa harus masuk cepat karena bagus. Akhirnya dia malah kabur. Jadi ini sistemnya kayak cari cewek. Jangan terlalu dikejar. Cewek dikejar kali takut dia lari. Pelan-pelan. Nah, ini dulu Kak Golda, saya minta testimoninya Kak Golda, dia closing MGP lagi. Nah, Kak Golda itu dulu waktu prospek, aduh, mau nangis setelah saya lihat dia. Kita pergi ke satu nasabah, ahli waris nasabah yang suami meninggal. Kak Golda tembak-tembak. Masuklah anaknya yang kali kecil, buatlah, masuklah. Aku lihat si ahli waris yang istrinya tua ini kayak gini-gini. Badannya nggak enak-enak gitu, ditembak-tembak. Kayak ditembak beneran. Dan dia sampai sekarang nggak beli ya Kak Golda. Coba Kak Golda yang cerita. Dia cair 250 juta. Pun tetap nggak beli. Iya dokter. Coba Kak Golda yang cerita. Aku nggak bisa banyak ngomong. Batuk. Iya, sikit-sikit aja. Iya, jadi ini sih karena memang banyak sharing-sharing aja. Karena ya sebelum-sebelumnya emang seperti yang dokter bilang, itu apa namanya, nembak-nembak ya, itu awal-awalnya. Terus semakin kesini ya aku hanya coba untuk sharing produk aja. Apalagi sekarang ini kan karena pandemi kan kita lebih pakai apa namanya WA atau medsos gitu-gitu sih, sharing-sharing gitu aja. Ya nggak sih langsung masuk ya, tapi karena sharing-sharing yang kemarin, jadi dia baru masuknya sekarang. Itu sih, itu dokter. Iya. Thank you Kak Golda. Jadi Kak Golda bulan lalu closing Sofi 9 juta, bulan ini closing lagi MGP 15 juta, dan Kak Golda berangkat ke Brastagi ya Kak Golda. Minimal 12 juta sudah bisa capai Brastagi bulan ini. Dapat angpau lagi. Dapat undian lagi. Amin. Angpaunya diundi. Angpau apa? Angpau yang 15 Angpau kontes yang 15 juta. MGP nggak dapat. MGP kali 50% minimal mau 30 juta. 30 juta. Salah kok. Nggak apa. Atau gini Kak, Kakak bisa arahkan nasabah ngambil yang 30 juta, dapat cashback 1 juta. Coba nanti nego. Mau nggak ambil yang 30 juta, dapat cashback 1 juta bulan ini. Kalau 15 juta nggak dapat. Iya. Nanti coba nego aja, siapa tahu dia mau naikkan kan. Iya. Oke. Golda masih di RS. Iya, Ci. Belum pulang. Lama kali. Belum dikasih pulang. Kasihan.
Disuruh prospek dari rumah sakit dulu, Kak. Iya. Kawan sudah ready belum untuk sharing? Siap, Dok. Irwan on Oke. cam. Siap, Dok. Ya. Silakan Pak Petrus. Jadi aku kasih gambar sedikit. Ko Irwan ini bulan 1 adalah penjual Sofi salah satu terbanyak se-Indonesia. Berapa polis Ko Irwan? Cuma 5. Cuman 5. Dia satu bulan jual 5 polis Syukur Sofi ya. loh Ko ada 5 cuman pula. Ada Iya. 2 polis lagi tapi belum bisa terbit. Dia seharusnya Iya. 7. Apa nggak bisa terbit dok? Harus medical check up. Jadi ada halangan untuk medical check up. Oke, silakan Pak Petrus. Oke, thank you. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam, Semangat Pak Petrus. pagi. Udah lama kita nggak yel selamat pagi lagi. Iya. Ini udah malam aja mau tidur gitu ya. Jangan Pak. Ya teman-teman, ini sebenarnya suatu surprise juga sebetulnya bagi kita khususnya di Mercy 15 ya. Tapi mungkin bagi orang lain banyak juga agen-agennya yang seperti yang bikin surprise. Tapi hari ini agak dibilang ini satu surprise, satu gembira juga bagi kita tim Mercy 15 ya, karena teman kita Pak Irwan ini seperti disampaikan Dr. Suwanto tadi merupakan bukan salah satu, tapi dia memang salah satu, tapi dia nomor 1 gitu ya. Nomor 1. Bukan hanya salah satu, tapi dia nomor 1 untuk penjualan polis Sofi untuk di bulan Januari kemarin. Ya, ini kan suatu yang wujud karena secara nasional teman-teman ya. Jadi makanya saya bilang bukan lokal, dia sudah interlokal ini. Keren ya Ko nomor 1. Sehingga akhirnya dia masuk di deretan elit ya. Artinya ini termasuk deretan elit. Apalagi produknya ini kan produk yang baru teman-teman ya. Jadi produk baru ini biasanya orang masih gimana ya, agak-agak ya di samping karena baru tentu pemahamannya juga pasti masih ya, artinya karena memang masih baru tadi. Nah, tapi ini menunjukkan memang nih ternyata Pak Irwan itu bisa menjual sampai 5 polis ya dalam 1 bulan. Dan itu seharusnya lebih ya kalau menurut hitungannya, karena ada 2 yang ini ya Pak Suwanto ya, yang terlempar ke bulan Februari ini. Dan itu sebenarnya harusnya dia dapat 7 nih, lebih tinggi lagi ya, sedangkan 5 aja dia sudah menjadi nomor 1 ya untuk Indonesia. Nah akhirnya memang kenapa? Kemudian informasi juga sebelum kita ngobrol sama Pak Irwan ya, bahwa besok itu tanggal 22 ya, kita ada namanya General Meeting Nasional. Ya, General Meeting Nasional ini baru ini kita adakan ya, rencananya ini akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi General Meeting secara nasional ini akan melibatkan seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia ya, tentunya yang Sekwes khususnya. Nah itu yang akan kita lakukan setiap bulan. Nah untuk yang perdana ini memang hampir mirip ya acara-acaranya untuk acara-acara General Meeting biasa, tetapi karena ini skupnya nasional, mungkin akan berbeda ya, mungkin pastinya lebih meriah ya dari yang biasa kita lakukan. Nah untuk GM ini salah satu yang akan menjadi testimoni adalah Pak Irwan. Ya, Pak Irwan akan didapuk menjadi salah satu yang memberikan testimoni untuk di acara General Meeting Nasional nanti. Nah kita akan ngobrol-ngobrol nih. Jadi karena memang ini suatu yang baru, ya produk baru, tapi kenapa bisa sampai begitu ya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, Pak Irwan ini juga buat kita semua di sini ya. Sebelum kita bagikan ke secara nasional, saya bilang Pak Irwan kita mesti bagi nih untuk teman-teman kita yang ada di Mercy 15 ya, supaya mereka juga terpacu untuk berani mulai menjual Sofi ya teman-teman ya. Nah, Pak Irwan, ya biasanya kan kita selalu bicara ini apa sih yang membuat yang alasan Pak Irwan itu menjual Sofi nih Pak Irwan? Alasan utamanya Pak ya? Iya dong. Ya seperti yang saya alami sendiri Pak, karena kan orang tua saya, mama saya 2 tahun yang lalu kan terkena kanker. Jadi setelah saya melihat produk Sofi ini kan termasuk produk yang bagus, yang mengcover keuangan kita apabila kita terkena salah satu dari penyakit yang di Sofi ini Pak ya. Ya.
Jadi ya seperti itu ya, saya ceritakan pengalaman saya kepada calon nasabah, bahwasanya dengan adanya SOFA ini, kan kalau klaim maupun tidak klaim, dia pengembalian premi sebesar 150%, Pak. Iya. Ini produk terbaru, jadi kompetitor kita belum ada yang seperti ini, saya sampaikan. Nah, jadi dengan produk ini melindungi keuangan calon nasabah kita apabila terkena salah satu penyakit yang dalam produk SOFA kita ini. Gitu ya. Jadi alasan Pak Irwan nih mau jual SOFI ini karena ada alasan ini, mau bantu orang gitu ya. Bisa jangan sampai orang itu seperti saya nih. Iya, seperti yang kondisi keluarga ada masalah penyakit, kanker. Oke, jadi ada alasan yang ini ya membuat Pak Irwan ini semangat mau jual SOFI ya. Dan itu bagus ya program SOFI ini. Nah, Pak Irwan gimana cara jualnya ini? Kan orang punya caranya gimana nih masarin SOFI selama ini Pak Irwan? Bisa sampai 5 polis loh dalam 1 bulan. Jadi ada salah satu nasabah yang suaminya sangat anti asuransi, Pak. Tapi saya kan menawarkan kepada istrinya. Karena kan SOFA ini produknya kan bagus. Dan nasabah masuk tanpa pengetahuan suami. Masuk secara diam-diam, Pak. Setelah mempelajari produk kita ini, SOFA ini. Gitu ya. Ya. Jadi sampai sekarang belum tahu tuh. Belum tahu, Pak. Suaminya belum tahu. Karena yang saya tawarkan ini kebanyakan istri, Pak. Istri. Istri semua. Berarti semua perempuan, Pak. Alasan Pak Irwan nawarin istri? Ya seperti saya katakan tadi, Pak, kan mama saya kan terkena kanker. Jadi saya harus menolong, ya maksudnya menolong juga lah nasabah, ya dengan menceritakan pengalaman saya supaya ya terproteksi keuangan mereka apabila terkena salah satu penyakit yang dalam SOFA ini, Pak. Oh, jadi karena ibu yang kemarin sakit, jadi umumnya rata-rata ditawarin wanita semua ya? Iya, ini yang produk yang masuk semua wanita, Pak. Rata-rata wanita, luar biasa ya. Iya. Oke lah. Oh ya, Pak Irwan. Ya. Biasanya kalau orang jual ini kan ada kendala nggak ketika menawarkan produk ini, Pak Irwan? Ada juga, Pak. Kayak 2 hari yang lalu saya tawarkan ke salah satu nasabah, ya dibaca aja, Pak, nggak ditanggapi, nggak dibalas atau apa. Tapi ya saya sekedar memberikan informasi saja seperti yang diajarkan oleh Pak Suwanto, ya kan? Ya kita memberikan informasi. Nanti mungkin awal pertama belum ditanggapi, nanti ke depan kan nanti bisa ditanya atau gimana, baru kita tawarkan lagi. Nah, jelaskan lagi lebih terperinci. Oke. Jadi selama ini baik semuanya tidak secara langsung ya Pak Irwan? Secara WhatsApp. Oh gitu. Dan hasilnya kelihatan ya. Ternyata tidak menjadi penghalang juga Pak Irwan ya. Kalau bisa nggak mesti langsung juga ya. By WA, by ini juga terjadi. Oh, paling kendalanya cuma di situ ya, WA nggak dibaca, dicuekin gitu ya. Ya, kalau nanti nasabah ada yang mau tanya, baru kita telepon, Pak, by phone. Lebih jelasnya. Oke. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jadi caranya sebenarnya belum, artinya saat ini belum ada apa namanya masalah yang berarti juga ya. Artinya penolakan nggak mau atau pembanding belum ada, Pak ya. Yang nggak mau paling nggak ditanggapi, Pak, seperti yang tadi saya katakan. Ya. Nggak cuma dibaca atau di-read saja. Oke. Dari pembicaraan dengan calon nasabah atau bahkan jadi nasabah itu yang membuat mereka tertarik ambil produk ini apanya, Pak? Produk SOFI ini. Preminya itu, Pak, premi pengembalian premi 150%, Pak. Oh, di situ ya, itu yang membuat mereka tertarik ya. Iya, seperti investasi, Pak. Kita nabung di bank, ya kan? Nanti kan ada pengembalian, maksudnya ada bunganya.
Jadi masalah investasinya mengenai apanya penyakitnya gimana Pak? Apakah itu juga bagian yang membuat mereka tertarik? Ada juga Pak, kan ada 3 jenis penyakit yang Ya. yang paling krusial kan, dan dengan disfungsi yang lain ya kan. Ya nanti kita jelaskan seperti itu Pak. Kita perlihatkan proposal dulu. Nanti baru pelajari. Oh, jadi selama ini belum ada ya, tapi itu sampai ya luar biasa lah, bisa sampai 5 dalam 1 bulan nih. Dimulai dengan ini ya, artinya dengan alasannya bisa dibilang apa ini Pak ya? Noble purpose juga ini, alasannya agung ya, ini membantu orang. Iya. Ya. Betul Pak. Saya tidak pengen orang lain seperti yang dialami saya misalnya. Sama saya, sama orang tua saya. Oke, akhirnya dilakukan penjualan. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin nggak banyak ya. Kira-kira ada lagi mau dijelaskan Pak mengenai ini kepada teman-teman? Ya, pesan-pesan ke teman-teman ya, karena ini produk kita kan baru launching Januari ini. Ya kita gaskanlah selagi kompetitor belum ada, ya kan? Betul. Betul nggak Pak? Jangan sampai nanti kompetitor sudah masuk, sudah jadi saingan, sudah agak susah jualannya nih Pak. Oh gitu. Jadi begitu baru justru jadi peluang ya Pak Irwan ya? Iya Pak. Nah itu dia ya. Jadi teman-teman yang di sini ini masih peluang besar loh ini untuk gaspol ini Pak Irwan ya. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan teman-teman dengan Pak Irwan nih mengenai Sofi ini, produk Sofi yang dia jual nih. Ada teman-teman Pak Irwan, saya mau nanya Pak. Ada nggak sampai T-set kemarin kepada closingan? Gimana Pak? Pengaruh T-set kan ada dapat hadiah T-set untuk 50 orang pembeli pertama. Ya, hadiah itu Pak ya. Hadiah T-setnya. Oh, itu salah satu juga yang Pak Irwan tawarkan. Salah satu nasabah ya, hadiah T-set. Itu buat pendorong semangat supaya nasabah cepat-cepat masuk. Oh, jadi itu sebagai obat perangsang juga itu kayaknya ya? Iya Pak. Karena itu kan terbatas Pak, limited edition kan. Iya. Andrew mau nanya ini Andrew. Tadi mau nanya. Iya. Gue mau nanya. Iya, silakan. Nah, jadi gini, Pak Irwan. Iya. Kan kalau misalnya kita main produk apapun, nasabah kan pasti ada komplain dong. Iya. Kayak misalnya, aduh kok ini cuma 25 tahun, returnnya cuma 150%. Atau ini kan penyakitnya repot kali, ini cuman cover tahap akhir, tahap awalnya kan jadi cover. Nah, Pak Irwan cara jawabnya nasabah kalau ada respon kayak gitu nggak? Ada nggak nasabah responnya kayak gitu? Kalau ada, kira-kira Pak Irwan jawabnya gimana? Responnya bagaimana? Maaf, bisa diulangi? Oh, yang kayak gini misalnya, ada nasabah yang komplain kayak 25 tahun itu lama banget. Atau kemudian ada nasabah yang agak rewel kayak covernya kan cuma kredit tahap akhir. Kalau orang yang sakit kritis tapi masih stadium 1-2, berarti nggak bisa cair dong. Ya kalau untuk makin lama sebenarnya kan lebih bagus. Berarti kita kan diprotek lebih panjang. Karena kan penyakit ini kan tidak kita tahu kapan akan datang kan. Biasa kan semakin tua itu seperti mama saya umur 72 baru terkena kanker. Itu kan tidak bisa kita ketahui. Sebenarnya kalau semakin panjang kan semakin bagus diprotek. Kalau bisa sampai 99 tahun lagi, ya kan? Betul nggak? Berarti kita mesti request untuk peningkatan manfaat ya? Iya. Itu saja yang dari saya, Pak Irwan. Oke, ya makasih. Thank you, Andrew. Yang lain ada nanya nih. Lina atau ini Ibu Levander, ada pertanyaan untuk Ko Irwan? Jenny Pak, bukan Levander, lupa saya edit nama.
Oh gitu. Apa? Ci Jenny, ada pertanyaan untuk apa Ko Irwan ini soal Sofinya nih. Gimana nih cara? Mungkin Luar biasa satu. Karena ya memang dari apa yang dialami gitu ya, diceritakan ke orang itu memang sangat kena banget gitu. Dan boleh tahu itu kalau misalnya target konsumen yang masuk yang 5 polis itu semua kalau di finansialnya sendiri itu gimana? Ya, ada salah satu nasabah yang lama, beliau baru cair NSP bulan Januari. Nah, kebetulan beliau masuk disertai dengan anaknya. Anak-anaknya ada 3. Nah, terus yang kedua itu yang suaminya di agen asuransi itu lumayan. Cuman itulah suaminya sangat anti sekali sama asuransi. Yang terpaksa yang kita bujuk istrinya. Nah, dan istrinya masuknya secara diam-diam juga sih sebenarnya. Yang ketiga ya finansialnya ya sederhana, tapi dengan penjelasan yang panjang, ya kan. Karena penyakit ini kan sekarang kita kan nggak tahu, ya kan. Ya harus kita proteksi keuangan. Justru yang sederhana itu yang harus kita proteksi kan. Karena begitu terkena penyakit kan pasti uang kita semua terkuras di situ, ya kan. Nah, jadi itu saja sih intinya. Yang harus yang apa saja yang sederhana itu harus kita proteksi keuangan kita. Itu saja sih. Sebenarnya ya Satu kita. bulan. Hah? Gimana? Cepat banget dalam 1 bulan. Jadi itu per satu konsumennya itu kalau follow up-nya berapa kali itu, Bu? Iya, sebenarnya dalam 1 minggu itu. 1 minggu. Iya, karena itu terus ya. Satu. Kan karena masih launching ya. Nggak salah bulan 7 ya, 7 Januari ya. Ya. Nah, 1 minggu loh. Produk ini sangat bagus, dokter aja masuk ya kan. Saya masuk jam 3, jam 4. Nah, lihat. Nah. Launching jam 1 tank sudah bisa IZ, saya masuk jam 3. Iya. Besok saya pergi ketemu satu agent, langsung masuk juga dia jam 4. Iya. Karena cepat-cepatan kemarin kan. Kalau nasabah yang memahami ini produk, pasti ikut masuk. Nah. Apalagi Jadi, dapat T-set ya, Ciko ya. Dapat T-set ya, iya betul. Sebenarnya gampang kalau kita lihat, kalau tiba begini, kita cari nasabah yang dia keluarganya ada pernah kena penyakit gitu kan, karena penyakit kan keturunan atau enggak kan kita nggak tahu. Dari situ aja kita ambil. Jadi umpamanya orang tuanya pernah kanker ini, ya anaknya aja kita prospek, kasih tahu. Ya karena selagi sehat kita kan nggak tahu apakah kanker ini keturunan atau enggak. Ya kita coba masuk aja itu. Dari situ aja sih kapannya. Sebagai informasi untuk teman-teman secara kedokteran, jika orang tua atau saudara kandung ada kanker, maka anaknya atau saudara kemungkinan kanker meningkat 5 kali. Iya. Dibanding orang yang keluarganya nggak ada kanker. Nah, lebih baik kita cegah daripada mengobati. Betul kan? Dari situ aja. Artinya untuk masuknya dari orang-orang seperti ini ya, Pak Irwan, yang punya apa namanya rekod penyakit keluarganya. Nah, iya. Oke. Ya mungkin itu Ci Jenny, ada yang mau ditanya lagi sama koko kita ini? Kasih. Ada. Lanjut lagi lah. Banyak nanti. Ada satu lagi. Dok, ini yang paling penting. Nah, kemarin kan itu produk Sofei kan produk baru nih.
Ya kan? Jadi Iya, tanggal 8 kemarin gue ingat itu ngambil komisi yang bulan 1. Nah, Irwan dari closing 50 sofa itu boleh nggak bisi-bisi? Kira-kira berapa bisi? Komisinya. Komisinya. Nggak usah berarti nggak usah pula. pas. Dia 20% Bikinnya ya aja. satu produk. Ya, 20% ya produknya itu, Dok. Ya biar semangat. Omsetnya seingat saya 46 juta kemarin. Oh, Nah, padahal tadi cuma bisik-bisik kira-kira langsung dikasih angkanya dong. 46 kali 2 8 juta lah. Wow. Oh ya, saya belum cek itu, Dok. Ini saya. Saya nanti cek dulu. Jadi belum cek komisinya nih, Iya, belum, Dok. Pak Irwan. Wow, konsentrasi pada ini aja ya. Yang penting kan itu akan masuk juga ke rekening, nggak usah dipikirin juga ya. Akan masuk pada waktunya. Ada waktunya akan masuk. Ya artinya ada inilah ya, income pun udah pasti lumayan lah ya. Iya. Tinggal bagaimana teman-teman rekan ini menjualnya dengan mungkin case-nya bisa average case-nya bisa dinaikin gitu ya. Iya. Oh ya, baru informasi itu Pak Petrus dan teman-teman, Ko Irwan ini bulan 12 jual satu polis 106 juta. Sampai Bali kan? Iya. Bulan 2 jual lagi 46 juta, berarti 150-an juta kan? Iya. Berkesempatan ke Bali bisa aja top 10 yang nginap di Hotel Potato Head. Nanti Pak Petrus tolong intip ya, dia juara 10 besar nggak? Oke, kita lihat nanti ya. Saya berangkat ke Bali nih. Tapi ingat oleh-oleh, Dok. Sama dokter juga, Pokoknya sama dokter. Kalau potato head, oleh-olehnya harus potato head. Betul. Kepala kentang maksudnya, mau kepala kentang. Apapun Oh ya, potato head. Andrew, tadi saya mau tambahkan ya, sorry Ko Irwan. Tadi kan bilang harus stadium awal baru bisa, maksudnya stadium akhir baru bisa klaim. Bisa sih ambil comprehensive rider. Nah, ini dari tadi gue tunggu. Jadi yang dulu kita masukkan additional yang NCD, additional yang cair 100%. Kita boleh tambahkan rider komprehensif, tambah premi sedikit, tapi stadium awal udah bisa cair. Preminya kan balik kan, dong kan? Premi tetap kembali. Apa yang kita tambahkan tetap balik ke kita. Iya. Dia boleh tambahkan komprehensif plus additional. Itu yang tadi saya buat proposal yang goal 3 juta per orang, bayar 10 tahun kan modal 30 juta. Santunan kritisnya 100 juta plus 100 juta. Stadium awal udah bisa cair. Jadi pakai lengkap. Dan anak dapat asuransi gratis 20 juta. Kan 20%. Dia kan UP 100, jadi anak dapat 20 juta. Berarti yang plan B ya, Dok, kan? Plan B ya. Ya, plan B kan. Ya. Additional plan B 150% sama komprehensif sama children protector. Pakai lengkap. Oke, sorry, silakan Pak Petrus. Oke, jadi teman-teman ada lagi yang mau disampaikan, ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman untuk pada Ko Irwan. Ini si Mimi ada yang mau bertanya? Si Mimi adalah nasabah Loya Andrew, Pak Petrus. Wow. Sekarang naik level jadi agent, sama-sama capai income abadi nanti. Oh ya, saya lupa kasih tahu ya, Ko Irwan itu adalah nasabah saya sejak tahun 2013 ya? 2010. Oh, 2010 ya, ya. Lama juga itu. Nasabah yang akhirnya naik level jadi agent. Nanti bentar lagi mau jadi leader dan income abadi. Amin. Saya paling ingat dulu ya, prospek Ko Irwan di rumahnya, saya duduk di lantai, dia keluarin polis prudensialnya, saya liatin, akhirnya dia masuk polis mamanya. Jadi sudah insurance mandate juga ternyata Pak Irwan ini ya. Luar biasa. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanya dengan Pak Irwan? Yang mau yang ke Bras lagi kapan, Dokter? Rencana bulan 3 berangkat. Tanggalnya? Belum pasti, masih pasti, lihat corona Omicron. Oh iya. Amikong, masih lihat Amikong gimana?
Dokter, boleh bantu nggak nih? Apa? Saya ada prospek. Halo dokter. Iya. Lanjut. Tentang Shopify. Terus kan, ya ini orang berkepentingan sih, ya kan. Jadi dia jawabnya kan, bikin saya kayak nggak bisa jawab dia gitu. Kayak mana ya? Dia bilang terlalu hopwa, nggak masuk akal. Bingung deh saya. Saya tidak minat seperti ini, untungnya ngeri gitu. Terlalu hopwa, nggak masuk akal. Tapi dia suka deposit dolar itu yang bunganya 3%, bagi dia udah con kali gitu. Kayak mana Pak ya Pak Petrus? Mana tahu ada. Mungkin MC bisa ditawarkan, Dok. Ci Jenny, gini hitungannya. Kan dia untung 150%, artinya kan dalam 25 tahun untung 50% kan? Cara bodoh hitung gini, kita kan simpan 100%. Untung 150%. Berarti kan untung 50% dong? Iya. 50% ini dibagi 25 tahun, Ci. Tapi saya udah menjelaskan loh, kembali premi itu 150%. Nggak, maksudnya dijabarkan ke nasabah. 50% bagi 25 tahun itu 1 tahun berapa persen? Berarti tadi hitungannya berapa? 50% dibagi 25 tahun. Kan proteksinya 25 tahun. 2%. Iya. Hopoanya seperti apa? Masih di bawah 3%-nya? Oh. Sekarang deposit dolar berapa persen sih? Deposito dolar kalau Bank OCBC itu 0,5%. Oh. Kalau maksudnya tabungan biasa, kalau deposito dia 3%. Saya juga ada deposito dolar 3%. Kayaknya harus dijabarkan ya memang ya Dok ya. Jadi dia pun ngerti gitu. Dia pikirnya 50% banyak kali. Dia kira 50% per tahun kali. Ini 50% tuh 25 tahun. Memang sih waktu dikasih tahu kita singkatnya dulu kan. Ya, maksudnya setelah singkat dia berkomentar, ya artinya kita lanjut bicara lagi. Kalau bisa by call, dijelasin. Iya sih, besok lah. Jadi kadang gini, Sequis itu ingat ya, Sequis itu perusahaan yang menjunjung tinggi security. S pertama itu security keamanan. Dia nggak akan mungkin buat produk yang bisa buat perusahaan bangkrut. Dia artinya menarik, tapi nggak menarik kali. Karena dia perusahaan harus untung, agen juga harus untung. Itu prinsip penting dalam Sequis. Jadi dia nggak akan buat produk benar-benar bagus sekali, nggak bisa. Dia mau bisnisnya jalan terus selamanya. Makanya kalau dia bisa jalan terus, bahwa income abadi kita bisa dibentuk. Kalau sampai perusahaan bangkrut, income abadi kita omong kosong loh. Contohnya dulu Wana Arta, Kresna itu saya paling ingat. Satu tahun itu bunganya 12%. Ini Ko Irwan ada masuk itu. Coba cerita Ko Irwan, pengalaman kamu. Wana Arta, Minapadi. Sebenarnya dari kakak saya pun nggak tahu ini Wana Arta ini. Jadi karena mama saya kan dulu sering ke rumah kakak, jadi kakak saya ada masuk. Terus mama saya tertarik, ya mama saya masuk. Barang-barang kita udah dikumpulin. Sampai sekarang sangkut. Sangkut. Itu dulu 12% ya, 1 bulan 1%. Iya. Oh, di Wana Arta ya? Wana Arta Pak, Wana Arta. Oh. Kalau saya ke rumah Ko Irwan, saya sering nampak fotonya lagi makan di Wana Arta. Iya. Jadi Ci Jenny menjawab ya? Iya, cuman ya nantilah dokter bantu kasih apa? Kasih rumus perang besok ya. Intinya sih tekankan di manfaatnya santunan kritisnya sebenarnya. Iya, dia mau ini tipe tipe calon yang kayaknya to the point, dia harus to the point deh. Kalau basa-basi nggak dibalas sama dia, tapi kalau to the point dia balas gitu. Kayak mungkin bisa nggak ya kalau misalnya tiba-tiba dia ngomongnya seperti ini, saya tunda lagi, besok lagi ngomong, bisa jadi gimana nggak ya Dok ya? Jadi gini, melihat loh, ini orang kok
ngomongnya nggak langsung aja kok besok lagi nyambung gitu. Jadi Nggak ada paham prinsip atau follow apa up ya. Dalam prospek asuransi ada namanya prinsip follow up. Kita jual satu polis yang 3 juta setahun, itu bayar 10 tahun itu 30 juta. Lu bayangin ya, orang mau beli barang senilai 30 juta, lu mau dia langsung ngomong, langsung deal. Kan ini harus mikir Enggak dulu dia. lah. Bukan, maksudnya gini loh dok. Sekarang saya lagi nanya dokter kayak gini, tiba-tiba saya nggak bisa jawab, saya basa-basi lagi. Besok lagi cari dia lagi, baru bahas lagi. Apa nggak jadi ini gitu dok? Maksudnya gitu loh, maksudnya apa nggak dipikirkan bahwasanya ini si agentnya itu kurang pemahaman atau apa? Padahal kan kita tarik ulur kan, bisa gitu nggak gitu? Itu Ini kan perasaan bos Cici aja besar lah, nih. jangan perasaan Oh, aja, itu perasaan Jangan aja. pakai perasaan gitu ya. Tanya ke Irwan, Nanti gimana? nggak balas lagi saya. Follow up aja nanti terus. Ya, ke Irwan gampang, follow up aja lah gitu. Kuncinya di situ ya. Follow up. Basa-basi, say hello, ya kan. Seperti yang contoh tadi lah, Happy Valentine atau gimana. Bulan Maret apa ya? Selamat Hari Ibu kalau dia wanita nanti ya. Selamat Hari Ibu. Oke, mungkin itu aja. Yang lain ada pertanyaan, Pak, mengenai testimoni Ko Irwan hari ini? Sudah oke, nanti tinggal cari cahaya yang terang aja. Ini gelap kali, kayak di Ya, nanti posisi Ko Irwan Iya. pakai laptop ya? Atau pakai apa, Ko Irwan? Enggak, pakai handphone, Pak. Iya, Oh, lagi pakai memang handphone. gelap. Di rumah orang soalnya, Pak, bukan rumah sendiri. Oh gitu ya, kalau bisa posisinya yang ini supaya karena kan ini nasional gitu, kalau bisa posisinya enak, ngobrolnya agak ini, Ko Irwan. Oke, Pak. Siap, Pak. Siap. Dan jangan nanti Ko Irwan terganggu pula di situ, ada gangguan Pak, ini ditanya-tanya jadi report. background-nya ini Pak nanti mau minta sama Pak Petrus. Ya, ini background nanti saya kirim ya. Ini Ya. untuk yang kalau saya pakai ini untuk yang laptop. Nanti ada khusus untuk yang untuk handphone. Ya, nanti saya kirim ke Ko Irwan. Ya, boleh Pak. Oke, mungkin itu aja Pak Dokter, teman-teman. Ya, thank you Ko Irwan yang mau sharing Ya, hari terima kasih, ini. Pak. Ya, Yang terima kasih. mudah-mudahan teman-teman kita yang lain terpacu ya untuk menjual Sofi ya, karena Sofi ini ternyata barang yang cukup enak untuk dijual ya. Asik. Oke, silakan Pak Dokter, saya kembalikan ke Thank you, DPI malam hari. Pak Petrus sama Ko Irwan. Ya, Oke, makasih. teman-teman, produk Sofi ini kalau kita renungkan lagi semua produk yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena dia mengcover stadium penyakit yang belum ada juga di cover. Contoh, kalau produk kritis yang lama-lama itu COVID itu nggak termasuk santunan kritis. Nanti ke depannya ada penyakit baru kan kita juga nggak tahu. Nah, SOFI itu singkatnya adalah System Organ Function. Nah, jadi sistem organ function adalah sistem fungsi organ. Fungsi organ itu contohnya jantung ya. Jantung itu kan pompa bagus itu sehat 100% kekuatan pompanya. Kalau dia jantungnya mengalami gangguan sehingga pompanya sisa 30% itu sudah termasuk SOFI, cair. Kapan jantung bermasalah? Bisa serangan jantung, bisa gangguan virus, bakteri, pompanya ya bagus. Bahkan hipertensi juga bisa buat pompa jelek. Ada kenalan hipertensi lama, sekarang pompa jantungnya sisa 50% kekuatannya. Kalau makin parah sisa 30% langsung cair SOFI. Nah, kalau program lama dia harus tergantung diagnosanya. Misalnya diagnosa harus serangan jantung, pembuluh darah tersumbat, 2 pembuluh darah, minimal 70% 2 pembuluh darah. Kalau 1 pembuluh darah aja nggak cair. Jadi ada nama-nama penyakit dan kriteria penyakit. Dan SOFI ini adalah yang paling baru. Dia berdasarkan keparahan atau gangguan fungsi organ. Fungsi napas, fungsi jantung, fungsi otak. Makanya kan ada pikun kan. Pikun sampai seperti apa juga udah bisa cair klaimnya. Nanti teman-teman bisa baca sih di kriteria perincian SOFI. Kecelakaan yang membuat hilang 2 fungsi organ itu juga bisa cair. Misalnya buta, 2 mata, atau 1 tangan, 1 kaki.
Sama. Jadi yang spesial yang beda dari Sophie adalah dia sistem organnya penyakit baru yang belum ada itu bisa di cover nantinya. Yang penting fungsinya menurun. Nanti kedepannya prediksi saya 6 bulan lagi kompetitor akan jual produk seperti ini. Saat ini yang ada Sophie hanya satu di AXA sama di AIA ya, dua kompetitor seingat saya. Prudensia belum ada. Prudent Ini dia stadium teman saya baru akhir. masuk. Oh, ini maksudnya teman saya baru, kan saya lagi prospek dia. Dia masuk yang CL di Prudent. Nah, Dia di Prudent sampai namanya 88 PCB tahun. 88. Itu unit link atau apa ya? Itu tradisional mirip Q-Smart, tapi dia santunannya plus penyakit kritis. Ada kriteria, ada kalau nggak salah 60 penyakit kritis yang kalau mencapai kriteria itu bisa cair, tapi dia stadium akhir. Dan nilai tunainya kecil. Kalau kita nilai tunainya besar, itu bedanya. Dan penyakit itu bukan sistem organ seperti kita, tapi yang model lama. Wah, santunan kritis sampai tunggu dia udah stadium akhir baru cair gitu. Iya. Kalau kita kan bisa tambahkan komprehensif, stadium awal udah bisa cair. Udah mau mati lah ya, Dok. Mati lah. Stadium akhir biasanya dia nggak bisa lewat 6 bulan. Makanya itu udah kritis sekali. Nah, makanya santunan kritis itu orang kadang kecewa kriteria nggak tercapai, nggak bisa cair. Paling bagus ada stadium awal. Nasabah kita, agent Garus nasabah bulan ini barusan cair 75 juta santunan kritis. Dia kena itu kanker rahim stadium 0. Dia karsinoma in situ. Dia kan pergi Pak Smear ya, rutin check up Pak Smear, ada itu sel kanker stadium 0. Masih sel kanker stadium awal. Akhirnya dokter anjur di Singapura korek itunya, habis itu diperiksa karsinoma in situ, cair lady protection 50 juta sama santunan Epcir 25 juta. 75 juta ada cair. Ini dia lagi mau ajukan Sophie lagi, entah bisa nggak. Lagi coba. Oh, jadi ini Sophie ini bisa sampai santunan kritisnya berapa duit Dok? Kalau ambil additional, dia bisa cair 100% plus 100%. Maksimal 200%. Hah? Nanti Cici harus ikut kelas produk dulu lah. Soalnya ini kalau kita bahas produk lah bakal lama. Nanti yang lain yang udah belajar produk kurang sesuai. Udah jam 9 juga, Ci. Nanti saya kasih lihat videonya deh. Yuk kita foto ya, udah jam 9. Nanti Ko Irwan udah mau pulang jaga anak. Karena Ko Irwan lagi di rumah saudara.